Pemirsa, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo hari ini menghadapi sidang tuntutan. Edi Prabowo akan dengarkan tuntutan jaksa dalam sidang kasus suap ekspor benih lobster. Sidang tuntutan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo bersama terdakwa lain digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Terdakwa kasus ekspor benur yang akan dituntut bersama Edi, yakni Andre Misanta pribadi dan Safri yang merupakan staf sus Edi. Kemudian Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edi dan Ainul Fakih selaku staf pribadi istri Edi, Iis Rosita Dewi. Sebelumnya Edi Prabowo telah menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa pada Rabu lalu. Sementara dalam kasus ini, Edi didakwa menerima uang suap 25,7 miliar rupiah dari pengusaha eksportir benih lobster. Edi Prabowo ditangkap KPK atas dugaan kasus suap izin ekspor benih lobster. Edi menerima suap 77 ribu dolar Amerika dan 24 miliar rupiah yang kemudian dibelanjakan barang-barang mewah. November tahun lalu KPK menangkap Edi Prabowo atas dugaan kasus suap izin ekspor lobster. Selain Edi, KPK juga telah menetapkan 6 tersangka, mulai dari staf pribadi hingga pihak swasta. Dalam perkembangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 52,3 miliar rupiah terkait dugaan suap ekspor benih lobster. Uang ini berasal dari para eksportir yang memiliki izin dari KKP. Penyitaan ini adalah tindak lanjut penyidikan dugaan kasus suap ekspor lobster yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Uang ini merupakan dana garansi bank dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin ekspor lobster. Suap yang diterima Edi Prabowo senilai 77 ribu US dollar dan 24 miliar rupiah untuk memperlancar perizinan eksportir benih lobster dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama Suharjito dan para eksportir benur lainnya. Penerimaan suap dilakukan melalui perantara para terdakwa lainnya. Uang tersebut kemudian digunakan Edi Prabowo untuk belanja barang mewah di luar negeri, membeli sejumlah aset tanah dan mobil mewah, juga membelikan apartemen dan perhiasan untuk staf pribadi wanitanya. Tim Liputan iNews melaporkan.